Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk kelas 11 ya, baik itu akuntansi, farmasi dan juga TKJ. Nah, di dalam pokok pembahasan kelas 11 kali ini yaitu Bapak akan melanjutkan dengan bab baru, yakni mengenai tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Subpokok daripada sistem hukum dan peradilan nasional itu yang pertama adalah negara hukum dan pengertian hukum. Manusia sebagai makhluk sosial lahir, berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari aturan, adat atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun dalam kehidupan bermasyarakat dikenal 4 macam petunjuk atau aturan-aturan yang disebut dengan norma. Norma tersebut adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Secara garis besar ada 2 macam norma, yaitu norma hukum dan bukan hukum. Persamaannya, norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak dalam bentuk sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, maka norma hukum memiliki peranan yang sangat besar karena hukum dapat mengikat dan memaksa seluruh warga negara maupun para penyelenggara negara. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. A. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun petunjuk lembaga negara, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. B. Dalam sejarah ketatanegaraan dikenal adanya A atau 1, yaitu negara hukum dalam arti sempit. Disebut juga negara polisi, yaitu negara hanya menegakkan hukum saja dan negara tidak ikut campur dalam urusan kemakmuran rakyat. 2. Negara hukum modern atau di sini maksudnya adalah negara hukum selain untuk menegakkan hukum juga mempertahankan atau memperhatikan serta berusaha mensejahterakan rakyat. Nah, di sini yaitu ada beberapa tokoh yang mengungkapkan tentang pengertian hukum. Di antaranya adalah ada Dicey yang mengungkapkan bahwa hukum itu didasari atas 3 unsur, yaitu yang pertama adalah supremacy of law, yaitu dalam negara hukum yang berdaulat atau memiliki kekuasaan tertinggi dalam hukum, seluruh rakyat atau pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku. Sedangkan unsur yang kedua yaitu equality before of law, yaitu setiap orang kedudukannya sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya. 3, yakni human right, yaitu diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar. D, yaitu jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Ya, ini di sini adalah yang menangkap mengenai tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Ya, ini yang pertama adalah diatur dalam pasal 1 ayat 3, yaitu tentang Indonesia sebagai negara hukum. 2, pasal 27 sampai dengan 34, yakni tentang hak dan kewajiban warga negara. 3, pasal 27 ayat 1, yaitu mengenai tentang prinsip equality before of law, dan pasal lain yang disertai dengan undang-undang seperti pasal 1 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1. Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai pegangan bagi kita semua, tidak ada salahnya jika kita menyandarkan pendapat pada beberapa definisi hukum yang telah dibuat oleh para ahli hukum. Beberapa pendapat tentang hukum, yaitu diantaranya adalah menurut tokoh yang bernama A, yakni Immanuel Kant. Menurut definisi Immanuel Kant, yaitu hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Lalu menurut definisi hukum yang bernama Leon Duguid, yaitu hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Lalu berikutnya yaitu E.M. Mayer. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Lalu yang berikutnya, tokoh yang berikutnya atau D, yaitu menurut S.M. Amin, yaitu kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban bisa terpelihara. Lalu yang kelima yaitu J.C.T. Simorangkir. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat badan-badan resmi. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Lalu berikutnya adalah yang ke-6 atau yang F, yaitu menurut M.H. Tirta Atmijaya. Ya, ini ejaan lama ya. Yaitu menurut M.H. Tirta Atmijaya, hukum ialah semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. Nah,
Dari beberapa rumusan pengertian hukum yang dikemukakan oleh para pakar di atas, terdapat titik persamaan bahwa di dalam hukum terdapat beberapa unsur. Di antaranya adalah meliputi: 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Nah, itu adalah mengenai tentang apa itu? Titik persamaan bahwa di dalam hukum terdapat beberapa unsur, yaitu ada 4 unsur. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah: 1. Adanya adanya perintah dan larangan. 2. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat yang terhadap orang yang tidak menaatinya diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk: 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Itu adalah materi sub yang pertama. Sedangkan materi sub yang kedua mengenai tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Yang kedua adalah tata hukum Indonesia. Sebagai suatu negara yang merdeka, NKRI mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum negara kita berbeda dengan hukum misalnya negara Malaysia atau negara lainnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut bisa dilihat di dalam A. Proklamasi kemerdekaan, diantaranya adalah yang berbunyi: "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Lalu yang B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, yaitu sampai hingga selanjutnya, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan seterusnya ya. Tuh. Dua hal di atas yaitu mengandung arti sebagai berikut. A. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar itu tercantum Tata Hukum Indonesia. Undang-Undang Negara RI tahun 1945 hanya memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangkaian dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang organik. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk kolonial. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mungkin hanya sampai di sini dulu, yaitu video penayangan materi mengenai tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Ya, insya Allah ya kita bisa ketemu kembali, yaitu di pertemuan PJJ berikutnya. Dan yang Bapak harapkan yaitu tetap semangat di dalam pelaksanaan PJJ sehingga kita semuanya diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa, terutama kesehatan, dan jangan lupa ya selalu menjaga kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.